Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama Anggun Ratnasari, Ayu Rizky Nandasa Putri, Erza Mardiana, Dwi Astuti dan Dewi Megasari dan Setianingsih semester 7. Semester 7 PGSDE 1 akan mempersembahkan video praktikum IPA tentang modul 8 kelistrikan dan kemagnetan, KP1 tentang percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besar arus listrik satu rangkaian berbanding lurus dengan besar tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besar hambatannya. Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai sebanyak 3 buah, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam, kemudian lampu 1 buah dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit, kertas, tas plastik, air keran, air garam. Percobaan arus listrik. Langkah percobaan, susunlah baterai secara rangkai, buatlah gambar, hubungkanlah kabel pada kutub dan kabel hitam pada kutub. Berikutnya, salah satu ujung kabel merah dan bola lampu jika lampu menyala menandakan ada arus listrik dari kutub menuju kutub. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang disediakan, apakah termasuk konduktor, hasil, dan tabel pengamatannya. Yang pertama, pada kawat besi, ternyata lampunya menyala. Kawat besi menghantar konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Lampunya juga menyala, tembaga merupakan konduktor. Ketiga, ada sendok perak. Lampunya juga menyala karena sendok perak juga menghantarkan listrik. Yang keempat, kayu. Ternyata tidak menyala. Kayu tidak menghantarkan arus listrik, bersifat isolator. Yang kelima, ada karet penghapus. Lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik dan bersifat isolator. Keenam, ada grafit. Pensil pada grafit atau mata pensil lampu merupakan benda yang menghantarkan arus listrik, bersifat konduktor. Ketujuh, ada kertas. Lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik, merupakan isolator. Kedelapan, ada tas plastik. Lampu juga tidak menyala karena tas plastik merupakan isolator. Kesembilan, ada air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala karena air keran juga merupakan isolator. Ke-10, air garam. Air garam lampunya menyala. Ternyata air garam dapat menghantarkan listrik. Kesimpulan, agar arus listrik mengalir kita perlu kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantar arus dinamakan konduktor, yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu karet dan penghapus kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator, tidak menghantarkan listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti berikut. Sambung pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buat rangkai, kemudian tempelkan kabel pada kutub dan positif, hasilnya menyala. Ternyata hasilnya menyala namun agak redup karena muatan listriknya terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Ketiga, buat rangkaian berikut, tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif. Amati
Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya sama dengan sebelumnya. Gunakan 3 baterai, seri amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang dan muatan listrik lebih besar dari sebelumnya.